udah jatuhkan pilihan ke kandidat nomor berapa, saya udah masih 70 sih. Sejauh ini masih gamblang sih ya, masih belum jelas mau arahnya kemana, soalnya nunggu debat terakhir kan. Mau kayak gimana, cuman emang udah ada beberapa yang emang terobosan yang cukup menarik, terus program-program yang menyentuh permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Jadi masih ngawang-ngawang lah mau milih siapa. Masih 50-50%. Kalau memang memihak ke rakyat kecil sama ya kesejahteraan masyarakat Jakarta lah, intinya saya bisa pindah ke kandidat antara yang ketiga itu. Pasti bukan cuma gimmick semata ya, pasti ada programnya, terus track recordnya kayak gimana, terus hasil kerja sebelumnya kayak gimana, semuanya jadi pertimbangan, bukan cuma gimmick semata lah intinya. Sebagai anak muda gitu ya, pasti lebih milih yang pro ke anak muda, terus juga sama yang, karena aku juga anak KI dan anak TJ, lebih ke yang ningkatin transportasi umum sih. Kalau kita lihat dari beberapa pendapat warga Jakarta yang ditemui oleh tim Metro TV tadi, memang rata-rata masih belum terlalu fix atau firm dalam menentukan pilihannya. Beda dengan beberapa pilkada atau mungkin pilpres lalu begitu ya. Mas Adi, saya ingin dari potret Mas Adi dulu. Mungkinkah ini karena memang belum ada 2 atau 3 calon yang cukup meyakinkan bagi warga Jakarta, atau memang karena ada faktor soal tanda kutip anak abah nih yang sedang bingung? Karena kalau kita lihat data ya Mas Adi, saya tambahkan sedikit, 2017 Anies mendapatkan 3,24 juta suara bersama Sandi waktu itu. Lalu pada Pilpres 2024 sebagai calon presiden begitu ya, Anies Baswedan dengan Caimin ya waktu itu mendapatkan, untuk Jakarta mendapatkan 2,65 juta suara. Cukup signifikan suaranya di Jakarta. Ya. Nah kemudian ini sekarang juga kalau kita lihat tren dari 2 calon baik dari RK maupun Pramono Anung ini sama-sama ada, nanti silakan dijawab ya, sama-sama kita akan meneruskan apa yang baik dari Mas Anies, begitu kurang lebih bahasanya dua-duanya sama ini. Kalau Anda melihat gimana nih? Ya gini Mas, kalau kita mengutip dari statement sejumlah warga ya, sebenarnya pilihan politik warga Jakarta ini sudah mengerucut. Oh iya. Hanya sekitar 95% yang undecided, dia belum menentukan pilihan politiknya. Tapi dari yang sudah menentukan pilihan politiknya, baik pendukungnya RK, kemudian Suswono sama Pangrekun, Pramono maksud saya, itu di total yang akan masih mungkin mengubah pilihan politiknya 30%, Mas. Oh. Kalau misalnya hari ini RK itu dapat 47%, ada sekitar ya 15% yang masih berubah pilihan politiknya. Oh, bisa begitu ya? Kalau per hari ini ada warga Jakarta yang memilih Pramono Rano itu adalah 38%, itu masih mungkin sekitar 10 sampai 15 masih akan mengubah pilihan politiknya. Begitupun dengan pemilih Pangrekun. Nah, pilihan pemilih yang akan berubah dengan yang belum menentukan, kalau digabung 40 sampai 41% besar, saya menduga ini sangat terkait dengan waktu masa kampanye yang cukup sempit sebenarnya. Hanya 2 bulan kurang lebih masa kampanye yang ini tidak terlampau mampu meyakinkan voters di Jakarta. Jadi faktor untuk masa durasi kampanye ya? Itu kurang. Satu. Yang kedua, kalau dari data yang kita punya, ternyata banyak juga pemilih di Jakarta itu 3 hal yang dia akan segera menentukan pilihan politiknya. Nunggu masa kampanye. Yang kedua itu adalah jelang hari H. Yang ketiga, siapa yang sering berkunjung dan memberikan sumbangan ke mereka. Jadi hal-hal yang semacam ini menjadi variabel kenapa antara swing kemudian undecided ini jumlahnya cukup besar. Kan kalau kita lihat jaraknya ya kurang lebih ya, kita nggak ngomong unggul atau nggak unggul. Jaraknya itu kan beda-beda sedikit aja. Ada yang ya artinya 1 digit lah kira-kira. 1 digit bedanya. Ya. Tapi kalau lihat yang mendukung atau yang mengusung kedua calon ini, saya tidak membahas yang Pak Dharma dulu ya, dari Pramono maupun Ridwan Kamil Suswono, itu kan jomplang banget tuh dari sisi kekuatan yang ada gitu. Kalau tidak salah ada 91 kursi di DPRD DKI, ini 15 kursi dari Mas Pramnya. Gimana Anda menilai ini? Ya pilkada itu berbeda dengan pileg, kalau pileg itu boleh beda partai. Pileg itu boleh memilih partai. Jadi sebenarnya kalau ada anggota dewan seperti Adi jadi anggota dewan, misalnya Adi dapat 200.000, itu bisa gabungan dari suara yang pilih partai. Yang kedua adalah
caleg-caleg yang nggak lolos kemudian diafirmasi bagian dari saya. Jadi itu yang kemudian bisa menjelaskan kenapa suara pileg itu tidak bisa dikonversi pada suara dalam pilkada. Pilkada nggak boleh pilih partai, hanya pilih sosok. Walaupun maksudnya jumlah partai yang dukung dan kursinya di DPRD itu besar, nggak ngefek, nggak akan menjadi faktor penentu juga. Dan cara tempurnya juga beda. Di pileg itu seringkali basis-basis pemilih lawan juga bisa dikonversi menjadi bagian kekuatan politik. Kalau di pilkada agak berbeda mesin politiknya, Mas. Pertama, partai ini seringkali tidak inline dan caleg-caleg itu tidak semuanya bekerja, Mas. Itu harus diakui. Jadi caleg ini kan berpikirnya untung dan rugi, untuk apa juga ya menangin calon pilkada, nggak ada jaminan mereka di 5 tahun yang akan datang akan terpilih lagi sebagai jadi anggota dewan ataupun DPRD. Jadi mesin politik di pileg dengan pilkada totally different, dan bahkan di pilkada itu banyak mesin-mesin politik baru non partai ataupun non caleg yang dia tempur untuk memenangkan pertarungan. Jadi based on ini yang kemudian bisa menjelaskan juga, sekalipun kursinya banyak di DPR dengan mereka yang jumlahnya nggak banyak, ini kok semakin kompetitif. Itu penjelasannya. Baik, kembali ke soal nama Anies. Kalau Pak RK mengutipnya maunya begini nih, yang baik dari Pak Anies diteruskan seperti KJP, KJMU, dan lain-lain. Kenapa harus membawa nama Anies? Anies kan bukan hanya yang baik dari Pak Anies, tapi yang baik dari siapapun itu harus dilanjutkan. Jadi selalu kalimatnya itu selalu yang baik dari Pak Anies, Pak Ahok, Pak jadi Jokowi, bukan dan yang sebelumnya. Nama Pak Anies ini Bukan Pak Anies. Kalau misalnya soal kemiripan ideologi antara Bang Ridwan dengan Pak Anies itu udah banyak sekali kemiripan, sama-sama dosen, sama-sama pro demokrasi, sama-sama pro pemberdayaan masyarakat. Cuman kan kita ngomongin soal pentingnya meneruskan pembangunan. Jadi bukan karena faktor Anies yang besar di Jakarta itu perlu di-grab untuk supaya itu tapi sudah dengan sendirinya. Bagi orang yang memahami Pak Anies dengan betul-betul, itu akan melihat visi misinya Pak Anies itu ada di program-programnya Ridwan Kamil Suswono. Kita lihat ini. Pak Suswononya merasa harus bertemu Anies nih supaya Anies melakukan dukungan secara terbuka kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Artinya ya ada kegelisahan dan ketakutan. Wah, kayaknya kalau nggak benar-benar Anies nggak dukung secara terbuka, bisa lewat ini. Kan nggak hanya Anies aja. Sebelumnya kan sudah bertemu dengan gubernur sebelumnya, Pak siapa namanya? Ya Pak Jokowi lah berarti. Enggak Pak Jokowi. Lalu sebetulnya yang gubernur sebelumnya Pak Foke udah ketemu. Lalu kemudian Bang Yos sudah ketemu. Ini kan sebenarnya kesinambungan dari pembangunan, bahwa kita nggak cuma karena ada seorang pemimpin baru misalnya, lalu kemudian mengganti program, namanya diganti, dan bahkan Bang Ridwan juga udah bilang kalau misalnya memang itu program yang bagus, kita teruskan, namanya pun nggak perlu diganti, biarlah menjadi legacy. Yang penting inti dari program itu. Baik, kita akan break dulu sebelum ke Mas Pram. Ternyata juga bawa-bawa juga nama Mas Anies ketemu di CFD, katanya nggak sengaja gitu ya. Tapi perlu juga disampaikan bahwa program dari Anies akan dilanjutkan. Apa programnya nanti kita akan bahas. Dan kita masih punya satu segmen lagi akan membahas tentang bagaimana debat terakhir itu mampu membawa efek penentu sebelum tanggal 27 coblosan Pilkada Jakarta. Kami segera kembali saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.